Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat hari ini ya, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar PAI ya. PAI yang akan kita pelajari hari ini adalah kita masuk ke pelajaran 2, yaitu Asmaul Husna ya. Asmaul Husna, insya Allah kalian sudah tahu ya arti dari Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Tetapi hari ini yang akan kita pelajari hanya 4 Asmaul Husna ya. Yang pertama adalah As-Somad. As-Somad adalah Allah sebagai tempat meminta. Kemudian yang kedua Asmaul Husna Maha Berkuasa ya. Allah Maha Berkuasa. Kemudian yang ketiga ada Al-Muqaddim ya. Artinya adalah Allah Maha mendahulukan. Dan yang keempat kita akan belajar Asmaul Husna Al-Baqi. Artinya Allah Maha Kekal ya. Baik, kita akan pelajari Asmaul Husna yang pertama dulu, yaitu As-Somad, yang artinya Allah Maha meminta. Nah, As-Somad artinya Allah Maha meminta adalah satu-satunya tempat bersandar. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat bersandar, bergantung dan memohon seluruh makhluk hidup untuk suatu permasalahan dan kesulitan ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Baik ya, Bu Evin akan bacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Artinya adalah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dalam surat Al-Ikhlas ini menerangkan bahwa Allah adalah Tuhan yang akan mengabulkan segala permintaan, Maha menyelesaikan permasalahan dan keluh kesah di dunia. Maka manusia meminta hanya kepada Allah ya. Keperluan hidup di dunia juga meminta kepada Allah. Jadi manusia selalu bergantung, bersandar semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat percaya adanya As-Somad yang pertama adalah menyadarkan manusia bahwa hidup perlu sandaran. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyandarkan diri permasalahan dan keluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai permasalahan, mempunyai cobaan, maka kita akan berdoa dan meminta penyelesaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah tempat keluh kesah kita ya sebagai manusia. Kemudian manfaat yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah mendorong manusia untuk lebih berusaha dan meraih kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir manfaatnya adalah bersedia menjadi penopang hidup bagi orang-orang yang kurang beruntung. Artinya ketika kita mempunyai kelebihan harta, maka kita harus kalau bisa bersedia ya, mampu dan menjadi penopang hidup bagi orang-orang yang kurang beruntung. Misalnya orang miskin, kemudian anak yatim ya, dan anak-anak yang terlantar. Jadi membagikan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang kurang beruntung. Kita lanjutkan. Asmaul Husna yang kedua adalah
Al-Muqtadir, ya. Al-Muqtadir yaitu artinya maha berkuasa. Allah maha berkuasa, ya. Kekuasaan Allah dijalankan atas dasar keadilan, bukan karena adanya tekanan. Allah adalah Al-Muqtadir, maka kita harus melepaskan diri dari segala kekuasaan selain kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir. Yang artinya adalah mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa. Gitu ya. Jadi Allah ini memberikan kekuatan kepada manusia untuk menjalankan tugasnya di dunia atas nama Allah. Artinya manusia telah diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjalankan kekuasaan di dunia sesuai dengan kehendak Allah. Tidak boleh atas nama diri sendiri sehingga lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun manfaat percaya adanya Al-Muqtadir, yang pertama adalah membuat manusia tidak akan berbuat sombong dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya. Walaupun mempunyai kelebihan, kemudian mempunyai kekuasaan di dunia, tetapi tidak berbuat sombong, ya. Karena semuanya yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua, membuat manusia selalu menerima semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah berusaha, tetapi Allah yang akan menentukan. Jadi kita sebagai manusia harus menerima ketentuan yang sudah Allah berikan, ya. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah membuat manusia tidak mudah berhenti berusaha untuk mewujudkan cita-cita atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita punya cita-cita, kita terus berusaha sampai betul-betul semaksimal mungkin. Nah, tapi ingat harus dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikutnya Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim ini artinya Allah Maha mendahulukan, ya. Allah mendahulukan sesuatu dengan hikmahnya. Allah memutuskan untuk mendahulukan sesuatu sudah berdasarkan prioritas, keutamaan dan kelebihan dari yang lainnya. Ya, artinya di sini Allah tidak menunda sesuatu kecuali itu mengandung kebaikan dan hikmah, dan Allah juga tidak akan mempercepat sesuatu kecuali itu mengandung kebaikan dan hikmah, ya. Adapun manfaatnya percaya adanya Al-Muqaddim, yaitu yang pertama, melatih manusia untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang kedua, melatih manusia untuk mengetahui mana yang penting dan tidak penting. Kemudian yang ketiga, melatih manusia untuk mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta dunia, ya. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah melatih manusia untuk bisa menghindar dari bahaya dan menarik manfaat, ya. Kita lanjutkan, Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Baqi. Al-Baqi ini adalah Allah Maha Kekal, ya. Allah Al-Baqi adalah zat yang kekal wujudnya, tidak akan rusak untuk selama-lamanya. Allah ada untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah hilang, ya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 27, ya. Bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ini artinya adalah tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal, ya. Dengan Al-Baqi, Allah memberikan sifat kepada manusia untuk selalu ingin mengekalkan apa yang didapat dan dimiliki. Misalnya, manusia ingin hidup dengan umur yang panjang, ingin menumpuk harta, ingin namanya dikenang sepanjang masa,
ada lagi yang ingin menduduki jabatan, ya, jabatan yang lama. Nah, akan tetapi tidak ada satupun manusia yang mampu hidup kekal dan mengekalkan apa yang dimilikinya. Karena apa? Karena hanya Allah sajalah zat yang maha kekal atas segala-galanya, ya. Nah, adapun manfaat percaya adanya al-baqi, yang pertama adalah menyadarkan manusia bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menyadarkan manusia bahwa hanya Allah lah yang maha kekal. Yang ketiga, menyadarkan manusia bahwa nikmat yang didapat sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, menyadarkan manusia untuk mempersiapkan bekal dengan beramal soleh untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita perbanyak ibadah di dunia, ya tujuannya adalah untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti, ya. Oke, itulah materi yang disampaikan hari ini, ya. Ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama ada As-Somad, tempat meminta, ada Al-Muqtadir, yaitu Allah Maha Berkuasa, Al-Muqaddim, Allah Maha Mendahulukan, dan Al-Baqi, yaitu Allah Maha Kekal. Nah, adapun tugas pelajaran hari ini, ya, yang pertama adalah kalian hafalkan 4 Asmaul Husna beserta artinya tadi, ya. Dan yang kedua, kalian hafalkan surah Al-Qamar ayat 42 dan surat Ar-Rahman ayat 27 beserta artinya, ya. Itu saja tugasnya, dan Bu Evin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.